Tujuan pembelajaran kali ini yakni setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami simpulan gagasan, pandangan, arahan, dan pesan dalam teks pidato persuasif. Media pembelajaran yang digunakan yakni WhatsApp Group, Google Classroom, dan YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah jika semuanya dalam kondisi sehat. Ya Bu, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu dan silakan mengisi presensi kehadiran di Google Classroom. Jangan seperti minggu kemarin ya, banyak yang melewatkan presensi kehadiran. Sayang, jika tidak mengisi presensi lebih dari 3 kali, karena nantinya kalian tidak dapat mengikuti UAS. Baik Bu, silakan Ibu tunggu ya. Minggu kemarin, Ibu sudah menyampaikan bahwa pekan ini kita akan mempelajari pidato persuasif. Oh iya anak-anak, di tengah musim pandemi COVID-19 sekarang, kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Karena cuaca yang tidak menentu, banyak sekali virus dan sebagainya akan memberi dampak turunnya sistem imun tubuh kita. Kita harus selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan jika keluar ke ruang publik, selalu terapkan protokol kesehatan. Ingat, jangan dilepas maskernya terkecuali dalam keadaan yang memungkinkan. Baik Bu, pada pekan lalu kita telah mempelajari mengenai pengertian pidato persuasif. Apakah yang dimaksudkan dengan pidato? Kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan menyampaikan suatu tujuan Bu. Kegiatan berkomunikasi langsung yang pada seseorang yang berbicara atau yang disebut juga dengan orator dengan peserta pidato Bu. Baik Bu, Ibu juga selalu jaga kesehatan ya Bu. Iya Diim, Adiim dari mana? Sudah mengisi presensi? Saya dari Indramayu Bu, sudah Bu. Baik. Menyampaikan sesuatu berbicara kepada hal yang umum dengan punya tujuan tertentu. Pidato mengajak Bu. Pidato sifatnya mengajak memiliki tujuan sendiri Bu. Sepertinya Mary belum fokus ya. Silakan minum dulu. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya. Salah satu bagian dari keterampilan berbicara Bu. Baik, tidak apa-apa Dek Mary. Tepat sekali kawan-kawan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan pidato persuasif? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita harus tahu betul ya mengenai pengertian dari pidato persuasif. Kegiatan berkomunikasi langsung pada seseorang yang berbicara atau yang disebut juga dengan orator dengan peserta pidato Bu. Pidato yang mempengaruhi orang lain Bu, atau di dalamnya terdapat bujuk rayuan global. Apakah masih ada yang memberikan penjelasan mengenai pidato persuasif? Pidato yang mengajak orang-orang untuk berubah Bu. Hayo, Diim, bujuk rayuan seperti apakah itu? Silakan Tika. Pidato persuasif adalah pidato yang bersifat mengajak orang-orang untuk berubah, dan pidato persuasif juga bisa mempengaruhi berubahnya pikiran seorang ataupun tujuan seseorang. Adik Kartika, orator tersebut menyampaikan hal apa? Dek Mary, pidato yang mengajak orang-orang untuk berubah itu berubah menjadi Power Rangers? Berubah ke arah lebih baik Bu. Silakan. Mengajak audiens untuk mengikuti pesan yang ingin disampaikan orator tersebut Bu. Sepertinya kalian belum fokus ya, silakan cuci muka terlebih dahulu. Tepat ya Adik Kartika. Sip, jawaban kalian mantul. Baik Bu, jadi yang dimaksudkan dengan pidato persuasif ialah jenis pidato yang berisi ajakan, rujukan, atau bahkan mempengaruhi orang lain atau pembaca itu untuk berubah atau berbuat sesuatu. Pidato ini bersifat menghimbau atau mengajak audiens untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Pidato persuasif adalah salah satu cara menggerakkan audiens untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif. Jadi, tidak jarang pada setiap acara-acara tertentu, pidato persuasif itu cukup efektif untuk menginspirasi khalayak. Peran orator dalam pidato sangat mempunyai peran yang vital. Ada yang tahu orator itu apa? Orang yang suka berbicara di ruang publik. Bujuk rayuan dia Bu. Bujuk rayuan gombal mantan Bu. Pengalaman berpidato bukan Bu? Yes,
Perihal mantan sepertinya dibahas di luar saja ya. Keseringan berpidato ya Bu. Orator itu orang yang ahli berpidato. Tepat sekali bagi seorang orator yang ulung atau memiliki jam terbang yang banyak, karena melalui kegiatan berpidato, mereka mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan cara yang menarik, mampu mempengaruhi, mengajak pendengar dengan menggunakan bahasa dan penampilan yang memikat. Jam terbang yang banyak itu apa Bu? Pengalaman berpidato bukan Bu? Baik Bu. Lebih tepatnya, seseorang yang sering berpidato, serta karena hal itu juga orang tersebut mempunyai kelebihan yakni wawasan yang lebih mendalam mengenai suatu hal. Orator dapat menyampaikan gagasan yang dipikirkannya dan mempunyai banyak relasi, rekan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya silakan simak terlebih dahulu video di bawah ini, lalu identifikasi mengenai gagasan, pandangan, arahan, dan pesan atau simpulan dalam pidato tersebut. Dilihat dari detik kedua 34 ya kawan-kawan. Maaf, di menit ke 234 ya kawan-kawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Jakarta, Ibu Hajah Lydia Revilawati MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan sekolah, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan berpidato dengan tema Cinta Bahasa Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manusia yang digunakan untuk bertutur kepada manusia lainnya, baik menggunakan kata maupun gerakan. Indonesia yang disebut sebagai negara kepulauan memiliki puluhan bahkan ratusan bahasa daerah, baik itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Gayo, dan lain-lain, merupakan warisan budaya yang harus kita jaga. Tapi dapatkah kita menguasai ratusan bahasa yang ada di Indonesia ini? Dapatkah kita bersatu dengan adanya perbedaan bahasa ini? Oleh karena itu, tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemuda dari seluruh daerah di Indonesia berkumpul bersatu demi keutuhan negara Indonesia, sehingga lahirlah sebuah ikrar yang bermakna bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah satu. Ikrar tersebut bernama Sumpah Pemuda, yang berisi kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Akankah Indonesia tidak bangga memiliki pemuda-pemuda yang rela mengorbankan pikirannya, waktunya, tenaganya hanya untuk keutuhan negara ini? Tidak ada semangat yang berada di kita. Hadirin yang saya hormati, Oktober merupakan bulan yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Selain lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda, bulan Oktober juga diperingati sebagai bulan bahasa. Bulan bahasa yang seharusnya dijadikan ajang untuk menunjukkan rasa nasionalisme oleh seluruh bangsa Indonesia, justru malah hanya diperingati oleh kita para pelajar. Apakah hanya kita para pelajar yang memikul beratnya rasa persatuan bangsa? Apakah hanya kita yang memiliki kewajiban melestarikan bahasa Indonesia? Sungguh hancur dan utuhnya negara Indonesia berada di tangan kita semua. Teman-teman, bangsa Indonesia terikat dalam satu pita persatuan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pita yang mengikat seluruh pikiran, seluruh jiwa
dan tutur kata yang tidak berkenan, dan jangan ambil hati. Apabila sedang melukai hati, mestilah harapan sembuh. Tapi bila tidak lukai hati, kemana obat hendak dicari? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang sudah menyimak jelaskan apa saja isi pidato persuasif yang terdapat dalam video pidato tersebut. Pada pidato tersebut ada pembukaan tetapi kurang lengkap, Bu. Baik, Bu. Yang lain bagaimana? Dalam pidato terdapat arahan atau pesan di bagian penutup. Benar, kawan-kawan, berarti apakah pidato tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pidato persuasif? Sudah, Bu. Pesan apa yang disampaikan orator? Yang lainnya kemana ini? Orator mengajak untuk mempererat rasa nasionalisme. Orator mengajak kaum Indonesia menjaga bahasa Indonesia agar tidak dipengaruhi budaya yang tidak bermoral. Mungkin pada ngantuk, Bu. Oh alah, sayang jika terlewatkan materi ini. Ada lagi yang ingin menambahkan, orator mengajak kita untuk menjunjung negara kita, Bu, karena negara kita mempunyai banyak sekali keragaman, baik budaya, adat, dan sebagainya. Mengajak audiens untuk menunjukkan ke negara lain bahwa negara kita mempunyai segudang prestasi. Tepat sekali. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan kawan-kawan mengenai unsur-unsur pidato yang terdapat di video tersebut? Bagaimana jika salah satu unsur tersebut tidak ada dalam pidato, Bu? Unsur-unsur tersebut sangat penting, karena jika salah satu unsur tersebut tidak ada, pidato yang disampaikan akan rancu, dan pesan yang ingin diberikan tidak akan tersampaikan dengan tujuan yang diinginkan. Hal apa saja yang diperhatikan ketika berpidato, Bu? Hal-hal yang harus diperhatikan ketika berpidato itu, yaitu aksentuasi harus jelas. Jika ada istilah asing, jelaskan secara singkat. Perhatikan pandangan mata sebaiknya ke audiens. Menggunakan gerakan yang atraktif agar pendengar itu tertarik. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi, kawan-kawan? Cukup, Bu. Baik, Ibu sudah membagi kalian secara heterogen ke dalam beberapa kelompok. Silakan kalian lihat nama-nama kelompok yang sudah Ibu share ke Google Classroom. Sudah, Bu. Baik, Bu. Jika sudah, silakan identifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan teks pidato yang Ibu share di Google Classroom dan WA Group bersama kelompok kalian. Setelah itu dipresentasikan di WA Group. Ibu harapkan agar kelompok lain memberikan informasi atau tambahan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Cukup ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Cukup, Bu. Apakah sudah selesai diskusinya, kawan-kawan? Sudah, Bu. Baik, sekarang silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Bu. Baik, kelompok kami menyimpulkan pidato tersebut itu sudah runtut. Dalam teks pidato persuasif tersebut, di dalamnya terdapat gagasan pada paragraf ketiga, lalu terdapat pandangan pada paragraf keempat. Baik, silakan jika ada rekan-rekan yang ingin menanggapi hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan dalam teks pidato tersebut itu terdapat pesan yang disampaikan orator, yaitu pada paragraf ke-6. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 izin menambahkan, dalam teks pidato tersebut juga terdapat arahan pada paragraf 5. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah memberikan tambahan. Jawaban kalian sudah sangat tepat, tetapi Ibu memberikan tambahan sedikit pada paragraf 5 dan 6 itu termasuk arahan dan pesan ya. Baik, terima kasih atas tambahannya, Bu. Karena semua unsur dalam teks pidato persuasif di atas telah diulas, sekarang silakan kalian simak penjelasan dari Ibu mengenai materi pembelajaran kali ini. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pekan ini, Ibu akan membahas mengenai menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, pesan, dan kesimpulan dalam teks pidato persuasif. Sebelumnya, pada pekan lalu kan kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari pidato persuasif ya kawan-kawan. Tetapi Ibu sedikit mengulas mengenai pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif itu berisi mengenai ajakan, bujukan, atau bahkan mempengaruhi orang lain dan pembacanya itu untuk melakukan suatu hal. Ada 2 hal yang ingin Ibu sampaikan pada pekan ini kawan-kawan. Yang pertama yakni langkah-langkah dalam menyimpulkan pidato persuasif dan aspek-aspek
apa saja sih yang harus diperhatikan ketika menyimpulkan pidato persuasif? Salah satu kegiatan yang penting dilakukan dalam membaca atau menyimak teks pidato persuasif itu yakni menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, pesan, dan simpulan dalam pidato yang disampaikan oleh orator. Apa sih Bu orator itu? Orator itu adalah orang yang ahli dalam berpidato kawan-kawan atau berorasi. Lalu apa sih Bu berorasi itu? Berorasi itu sebenarnya kata lain dari berpidato. Kawan-kawan, pastinya kalian sudah tidak asing nih dengan dua sosok ini, yakni Insinyur Soekarno dan Bung Tomo. Beliau berdua itu adalah sosok orator yang ulung, kawan-kawan. Insinyur Soekarno pernah menyampaikan dalam pidatonya di HUT RI tahun 1956. Begini yang disampaikan, kawan-kawan. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut sebelum dari akamu. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kupincangkan dunia. Dan yang disampaikan oleh Bung Tomo seperti ini, kawan-kawan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dari apa yang disampaikan beliau dua itu dapat membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia kala itu, kawan-kawan. Tapi dari pidato tersebut juga seharusnya dapat membangkitkan semangat kita sebagai pelajar, kawan-kawan. Kenapa Bu? Bagaimana Bu caranya? Ya, caranya kita sebagai pelajar itu harus dapat berprestasi, kawan-kawan. Berprestasi dalam segi akademik ataupun non-akademik. Bagi seorang orator yang ulung itu, berlatih atau berpidato itu ialah kegiatan yang sangat menyenangkan, kawan-kawan. Kenapa Bu menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan? Karena melalui kegiatan tersebut itu mereka mampu menyampaikan pendapat dan gagasan dengan cara yang menarik, mampu mempengaruhi, mengajak pendengar, dan menggunakan bahasa serta penampilan yang memikat. Kalian juga bisa menjadi orator yang ulung. Caranya bagaimana sih Bu? Caranya kalian itu harus selalu berlatih. Jangan sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit ngeluh. Bagaimana mau menjadi orator yang ulung kalau sedikit-sedikit menyerah? Kalian harus selalu berlatih agar kalian dapat menjadi orator yang ulung. Selanjutnya yakni Ibu akan menyampaikan isi dari pidato itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu adalah ide atau konsep yang dituangkan sebagai dasar seseorang dalam menyampaikan sesuatu, kawan-kawan. Selanjutnya yakni pandangan. Pandangan ini adalah tanggapan sebagai hasil dari memandang, melihat, atau mengobservasi suatu hal. Poin ketiga yakni arahan. Arahan ini adalah pengembangan dari gagasan alam pikir seseorang dengan mengambil realitas sebagai modelnya yang akan disikapi lalu diterapkan dalam mencapai tujuan, rencana, dan keinginan. Selanjutnya ada pesan. Pesan di sini itu adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu atau melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah simpulan. Simpulan di sini itu adalah mencakup dari gagasan, pandangan, arahan, serta pesan yang ingin disampaikan oleh orator. Dan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan mengenai langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika kita menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan, kawan-kawan, menyiapkan apa Bu? Menyiapkan buku, pensil, pulpen. Bisa juga menyiapkan laptop, notebook, dan sebagainya ya. Setelah itu, bacalah atau dengarkanlah secara baik-baik teks pidato dengan penuh konsentrasi. Jika konsentrasi kita itu terganggu atau buyar, maka kita tidak akan menemukan kunci pembahasan dari teks yang disimak. Selanjutnya, kita itu menentukan topik pidato persuasif. Misalkan nih, topik itu tidak disampaikan secara langsung oleh orator. Kita masih dapat menentukan garis besar dari topik yang disampaikan
orator kawan-kawan. Topik itu berarti pokok dari pembicaraan ya. Topik pembicaraan dalam teks pidato tersebut. Dengan mengetahui topik, kita akan lebih mudah menangkap isi pidato yang disampaikan oleh orator. Kemudian, catatlah gagasan pokok dari setiap paragraf. Langkah selanjutnya yakni catatlah arahan atau pesan yang disampaikan oleh oratornya. Dan yang terakhir, pastikan bahwa semua yang disampaikan itu yakni gagasan, pandangan, arahan, pesan, dan simpulan masuk dalam simakan kita. Baik, sekian materi yang Ibu sampaikan pada pekan ini. Semoga kawan-kawan semua dapat memahaminya. Jika ada yang belum memahami, bisa PC Ibu di WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah selesai menyimaknya? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Adakah prinsip-prinsip dalam rujukan, Bu? Ada. Prinsip tersebut ada 4, yaitu membujuk demi konsistensi. Maksudnya, khalayak itu diberikan rujukan atau perubahan yang sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai mereka saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa apapun yang dianjurkan demi suatu perubahan perilaku akan lebih mungkin bisa berhasil apabila hal tersebut konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaannya. Kedua, membujuk demi perubahan-perubahan kecil. Maksudnya bahwa khalayak itu lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan khalayak adalah perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar mereka. Satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan berapa banyak yang dituntut dari seorang khalayak adalah berdasarkan tingkat komitmen mereka. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Nah, di sini itu yang dimaksud adalah khalayak itu lebih mungkin kan mengubah perilakunya apabila perubahan yang sarankan akan menguntungkan mereka lebih dari biaya yang akan mereka keluarkan. Selanjutnya, membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Maksudnya, khalayak itu lebih mungkin untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Membujuk berdasarkan pendekatan gradual. Maksudnya, efektivitas pidato persuasif bergantung pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara dalam kehidupan mereka. Apakah dapat dipahami, kawan-kawan? Apa yang dimaksud dengan gradual, Bu? Gradual itu berarti berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, atau dapat dikatakan secara bertahap. Jadi, poin keempat itu artinya pidato persuasif harus dapat membujuk audiensnya secara bertahap. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah dapat dipahami, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Apakah sebutan untuk orang yang ahli dalam berpidato? Orator, Bu. Tepat sekali, kawan-kawan. Coba cermati teks berikut. Gerakan Pramuka lahir dari kancah perjuangan revolusi organisasi kepanduan tunggal. Alhamdulillah, sampai saat ini masih tetap utuh dan bahkan menjadi organisasi pendidikan yang cukup besar dan berpotensi terutama dalam mewujudkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Menurut kalian, cuplikan teks tersebut mengungkapkan mengenai apa? Dan cuplikan pidato tersebut mengungkapkan sikap yang bagaimana? Cuplikan tersebut mengenai peranan gerakan pramuka dan mengungkapkan sikap sombong ya, Bu? Cuplikan tersebut mengenai peranan gerakan pramuka dan mengungkapkan sikap bangga ya, Bu? Jawaban yang tepat yaitu cuplikan di atas menggambarkan peranan gerakan pramuka dan mengungkapkan sikap bangga. Hal tersebut dapat kita lihat pada kalimat pertama yang kalimatnya berbunyi, Gerakan Pramuka lahir dari kancah perjuangan revolusi bangsa Indonesia dalam suatu bentuk organisasi kepanduan tunggal. Dapat kita tilik juga ya kawan-kawan, kalimat tersebut itu termasuk ke kalimat inti dan setelah kalimat itu diikuti dengan kalimat penjelas. Selanjutnya, penggambaran sikap dapat kita lihat pada kalimat kedua. Bagaimana kawan-kawan? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, kawan-kawan, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Kita lanjutkan di pekan depan ya. Simpulan pembelajaran kali ini yaitu di dalam teks pidato persuasif harus terdapat unsur-unsur seperti simpulan, gagasan, ide atau konsep yang dituangkan sebagai dasar seseorang menyampaikan sesuatu, pandangan yang ditanggapan sebagai hasil dari memandang, melihat, atau mengobservasi suatu hal. Selanjutnya arahan atau pesan, yakni petunjuk untuk melakukan sesuatu.
Jika suatu teks pidato tersebut tidak mengandung unsur-unsur tersebut, maka pesan yang ingin disampaikan tidak akan tersampaikan. Pidato persuasif juga harus membuat salah satu prinsip, yakni membujuk demi konsistensi, membujuk demi perubahan-perubahan kecil, membujuk demi keuntungan, membujuk demi pemenuhan kebutuhan, dan membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan gradual. Pekan depan kita akan membahas mengenai struktur pidato persuasif. Jangan lupa ya, di rumah baca atau ulas materi mengenai struktur pidato persuasif. Semoga kedepannya kita semua dapat lebih baik lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Amin. Selamat pagi kembali Bu.